Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, yang dengan nikmat iman dan Islam itu kaki kita insya Allah terasa ringan untuk melangkah ke salah satu masjid di Mas Telaga Kahuripan ini, salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mudah-mudahan penuh dengan berkah, sehingga semua orang yang memakmurkannya juga akan berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa berupaya meneladani beliau. Jamaah rahimakumullah. Ada sebuah doa yang dipanjatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peristiwa yang itu juga diabadikan dalam Al-Quran. Doanya berkenaan dengan sahabat karib, sahabat dekat beliau, sahabat utama, yakni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau pernah memanjatkan doa yang bunyinya Allahumma ij'al Aba Bakrin ma'i fi darajati yaumal qiyamah. Allahumma ij'al Aba Bakrin, ya Allah, jadikanlah Abu Bakar ma'i bersamaku, fi darajati sederajat denganku. Ma'i fi darajati, dari derajat sama denganku. Kapan? Yaumal qiyamah. Kemudian Jibril mewahyukan atau menyampaikan, Innallaha qad istajaba lak. Allah sudah mengijabah doa. Jamaah rahimahullah, kapan doa ini dilantunkan oleh Rasulullah SAW? Pada peristiwa apa? Sebagaimana direkam salah satunya dalam sebuah kitab yang fenomenal, kitab Turath, yang merupakan salah satu khazanah berharga dalam sejarah Islam, tarikh Islam, yang ditulis oleh Nu'aiman Al-Isfahani yang berjudul Hilyatul Awliya. Beliau menceritakan kurang lebih 800-an nama-nama besar dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'in yang dapat kita jadikan teladan dalam kehidupan kita. Dan tentu saja karena Abu Bakar selain sebagai khalifah yang pertama, sebagai sahabat pertama Rasulullah SAW, beliau tempatkan di nomor 1, dan tentu banyak hadis-hadis dan juga sahabat yang kemudian bisa menceritakan bagaimana kisah tentang beliau, yang sebagaimana sahabat yang lain atau para sahabat Rasulullah telah menunjukkan kesalehan yang luar biasa, menunjukkan kualitas kesalehan manusia yang rata-rata atau mayoritas sudah sampai pada tingkat yang sangat tinggi. Meskipun tentu saja sebagaimana juga lazimnya manusia, di antara orang-orang yang hebat itu masing-masing ada semacam sesuatu yang kemudian menonjol, yang dilihat oleh orang lain, oleh sahabat-sahabat yang lain sebagai sesuatu yang menjadi ciri khasnya. Meskipun ketika kita bicara soal kesalehan, kezuhudan, kedermawanan, kecerdasan, kepedulian dan sebagainya, semuanya punya hak ratingnya itu tinggi semua. Tapi tentu ada satu dua kualitas yang kemudian menjadi sesuatu yang identik dengan para sahabat itu.
Maka ketika kita membaca tarikh sejarah beliau dan khususnya dalam kitab ini dan kitab-kitab yang lain, maka bolehlah disimpulkan di antara yang menonjol, yang unggul dari pribadi Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah tentang kezuhudan beliau. Bagaimana zuhud adalah sebuah kualitas kesolehan yang begitu cintanya kepada Allah dan Rasulnya, jadi tidak lagi memikirkan, apalagi menjunjung tinggi, apalagi kemudian fokus dan terlena dengan segala kemewahan dan keindahan dunia. Jadi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya telah mengabai atau telah mengesampingkan sedemikian rupa segala godaan, hal-hal yang sifatnya duniawi yang kemudian justru bagi sebagian orang akan melenakan dari tugas utamanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kisah kezuhudan beliau ada beberapa hadis, ada belasan hadis di buku itu. Kalau boleh kami ceritakan 3 di antaranya. Yang pertama adalah kisah tadi. Beliau sangat mencintai Rasulullah SAW sedemikian rupa sehingga kemudian dalam tanda kutip merelakan dirinya untuk melakukan apapun. Salah satunya yang beliau kutip oleh penulis ini dalam kitab ini adalah peristiwa ketika hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah yang kemudian ditemani oleh beliau. Ketika mau bersembunyi, ya, tentu sambil istirahat sebentar dan mengecoh orang-orang kafir Quraisy yang mengejar, kemudian bersembunyi selama sesuai sejarah sekitar 3 hari di Gua Thur dan ditemani oleh Abu Bakar. Ketika mau masuk ke Gua Thur, Abu Bakar karena saking cintanya kepada Rasulullah memastikan apakah gua ini sudah aman kalau dimasuki atau belum. Maka beliau menunggu Rasulullah, jangan masuk dulu, biarkan saya yang masuk. Beliau masuk ke dalam gua itu dan banyak lubang-lubang yang dikhawatirkan akan menjadi jalan masuk bagi binatang-binatang yang berbahaya. Apakah itu ular, apakah itu kalajengking atau apapun yang berbahaya. Apa yang beliau lakukan jamaah rahimahullah? Beliau tidak ragu untuk melepas bajunya, lalu merobek-robek bajunya sedemikian rupa. Kemudian gumpalan-gumpalan baju yang sudah itu ditutupkan ke lubang-lubang yang berpotensi masuknya binatang buas atau binatang yang berbahaya. Ketika sudah habis nih bajunya sudah semuanya pakai, mungkin tinggal bagian bawahnya aja gitu. Lalu masih ada satu lubang yang tersisa. Apa yang beliau lakukan? Menutupinya dengan telapak kakinya. Kemudian setelah aman, beliau berkata, "Ya Rasulullah, silakan masuk." Begitu Rasulullah masuk, kemudian melihat keadaan beliau yang tidak pakai baju, lalu apa yang kamu lakukan? Kenapa nggak pakai baju? Lalu beliau ceritakan apa yang dilakukan. Disitulah kemudian Rasulullah begitu, masya Allah, ini orang saking cintanya kepada Rasulnya sampai mengorbankan sedemikian rupa. Maka Rasulullah kemudian melantunkan doa ini, "Ya Allah, Allahumma ja'al Abu Bakr ma'i fi darajati yaumil qiyamah." Ya Allah, jadikan Abu Bakar bersamaku, sederajat denganku pada hari kiamat kelak. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua berkenaan dengan bagaimana kezuhudan beliau sampai tidak ingin sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah itu masuk ke dalam tubuhnya. Pada suatu hari Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang berpuasa. Kemudian ketika berbuka, budaknya menyuguhkan satu makanan. Ketika menyuguhkan satu makanan, beliau kemudian tentu setelah berdoa, kemudian memakan apa yang disuguhkan oleh budak.
Lalu budaknya bertanya, wahai Abu Bakar, tidak biasanya kalau saya menyuguhkan makanan itu, engkau selalu bertanya, dari mana makanan ini, sumbernya, asalnya dari mana. Tapi kok ini tumben, nggak bertanya, langsung dimakan. Lalu Abu Bakar menjawab, iya saya lapar banget nih. Memang dari mana kamu dapat ini? Apa jawab budaknya? Gini ceritanya, dulu sebelum saya masuk Islam, saya pernah lewat di sebuah kampung, di sebuah perkampungan. Lalu ada salah seorang di antara mereka yang sakit, dan yang menunggu orang sakit itu datang kepadaku dan mengatakan, tolong didoain, dijampi gitu, dijampi lah kira-kira ya, dijampi, nanti kalau sembuh dikasih imbalan. Singkat cerita, dijampi, ini cerita beliau sebelum masuk Islam ya, jadi bisa kita bayangkan jampinya juga pasti yang tidak syar'i atau ruqyahnya yang tidak syar'i. Nah setelah itu dijampi dengan izin Allah sembuh. Nah kemudian ya karena waktu itu mungkin belum ada imbalannya sehingga belum dikasih imbalan. Nah kemarin, kata si budak ini, kemarin kebetulan saya lewat di perkampungan suku itu. Mereka tahu saya, kenal saya, dan kemudian mereka memberikan apa yang mereka janjikan dulu kepada saya berupa upah dari jampi-jampi saya. Dan ternyata upahnya adalah berupa makanan. Nah sebagian makan inilah yang kemudian saya berikan kepada engkau. Wah, marah Abu Bakar mendengar ini. Apa? Oh, mungkin kira-kira gitu ya. Jadi kamu memberi makan pada saya makanan yang statusnya mungkin halal, makannya enak ya, atau mungkin apa, mungkin kurma atau mungkin daging atau apapun, tapi berasal dari suatu proses yang tidak halal. Karena jampi-jampi, upah dari jampi-jampi sebelum Islam. Beliau marah, kemudian beliau berusaha mengeluarkan makanan yang baru dimakannya itu dengan berbagai cara. Ya mungkin dengan kalau kita bisa masukkan apa, tangan ke mulut itu supaya bisa muntah, atau dengan segala macam, tetap nggak bisa. Dia berusaha muntah-muntahkan, nggak bisa. Para sahabatnya kemudian bilang, nggak bisa itu, harus pakai air baru bisa keluar. Terus beliau apa yang lakukan? Minum sebanyak-banyaknya sampai betul-betul perutnya kembung dan akhirnya betul-betul keluar air yang diminum itu bersamaan dengan makanan yang baru saja dimakan. Para sahabat kan kemudian, wah ya Allah segitunya sih, kira-kira gitu orang itu, segitu banget sih. Emang apa namanya, kan itu ya apa ya, dalam tanda kutip kan hanya sepele itu, makanan sedikit gitu. Kok sampai segitunya berusaha mengeluarkan? Apa beliau bilang? Kalau seandainya aku harus mati, hilang nyawaku untuk bisa mengeluarkan apa yang barusan saya makan, akan saya lakukan. Kenapa? Karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata lahmun nabata min sukh. Tidak akan pernah masuk surga daging yang tumbuh dari barang yang haram. Jadi bisa kebayangkan, ini cuma makanan sedikit. Beliau saking zuhudnya takut menjadi sumber bencana sehingga terhambat masuk surga karena ada daging yang tumbuh dari makanan yang haram dimakan. Maka itu menjadi teladan bagi kita. Kita jadi introspeksi nih. Yang kita makan selama ini, yang anak cucu kita makan atau anak istri kita makan itu, apakah kehalalannya sudah terjamin? Sehingga kalau beliau sekali aja langsung dimuntahkan. Kalau kita sudah terbiasa makan yang tahu kita itu barang yang mungkin kalau fisiknya halal, tapi bagaimana cara memperolehnya, itu yang jadi masalah. Yang kemudian kalau na'udzubillah itu dikonsumsi lalu jadi daging, ya, nah bagian daging itu entah di bagian mana, entah di tangan, entah di kaki, entah di perut, itu menjadi terhalang, tidak bisa masuk surga. Na'udzubillah.
Tentu ini menjadi teladan atau menjadi contoh bagi kita bagaimana menjaga diri dari makanan-makanan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, jamaah rahimanallah, adalah dalam hal sedekah. Tentu kalau kisah yang bagaimana Umar radhiyallahu anhu yang bersedekah separuh dari yang dia miliki, lalu merasa wah, kali ini saya bisa bersedekah lebih dari Abu Bakar. Lalu Abu Bakar ternyata datang dengan seluruh hartanya. Itu kisah itu sudah cukup populer ya. Bagaimana beliau. Nah, yang kisah ini dari kitab ini adalah bagaimana ketika suatu saat juga ketika ada pengumpulan sedekah, maka Abu Bakar datang dengan membawa sedekahnya, tapi kalimatnya ini yang kemudian diabadikan dalam kitab Hilyatul Auliya ini. Ya Rasulullah, hadihi sadaqati walillahi azza wa jalla indi ma'an. Ya Allah, ini adalah sedekahku, dan ini bahasanya nih, jadi ada dua sudut pandang. Dan memang sudah menjadi hak Allah lah, gitu loh. Memang sudah menjadi hak Allah lah apa yang saya miliki. Jadi kalau saya berikan ini memang sudah haknya Allah, bukan saya milik. Jadi bukan punya saya berikan, tapi ini punya Allah, saya kembalikan. Jadi walillahi azza wa jalla indi ma'an. Tak berapa lama dalam kita diceritakan, datang Umar radhiyallahu anhu memberikan juga sedekah. Lalu Umar berkata, ya Rasulullah, hadihi sadaqah wali indallahi ma'an. Jadi kalau tadi walillahi azza wa jalla indi ma'an, kalau Umar wali indallahi ma'an. Ya Rasulullah, ini sedekahku dan aku berharap mudah-mudahan sesuai yang dijadikan Allah, aku akan mendapatkan balasan dari yang aku berikan. Coba bahasanya, aku memberikan dan berharap ada imbalan. Apa kata Rasulullah kemudian kepada Abu Bakar, kepada Umar radhiyallahu anhu? Ya Umar, watarta qausaka bighairi watar. Wahai Umar, bagaimana mungkin engkau dapat mencapai target dari panah yang engkau pegang itu kalau engkau tidak lepaskan? Jadi kalau kita mana, kita tarik busurnya sedemikian rupa, tapi si anak panahnya tidak dilepaskan, bagaimana si anak panah akan mencapai sasaran yang akan dituju? Ya Umar, watarta qausaka bighairi watar. Maka paradigmanya ini pelajaran bagi saya, kita semua. Jadi kalau kita bersedekah, lalu kita masih merasa, oh ini punya saya sedekahkan, itu seperti orang yang sedang memanah, tapi panahnya tetap dikekang, tidak dilepaskan. Maka mestinya ketika bersedekah, itu lepaskan perasaan kepemilikan. Ini punya saya berikan ke masjid, bukan. Tapi ini memang hak Allah, kemudian saya sampaikan lewat masjid. Rasulullah menambahkan, ma baina sadaqaitukuma ma baina kalimataikuma. Rasulullah menegaskan, wahai Umar dan Abu Bakar, jarak kualitas antara sedekah kalian itu sejauh jarak antara kualitas kalimat kalian berdua. Antara yang satu lepas, memang yang punya Allah, ini saya berikan, dengan yang satunya ini punyaku, saya serahkan, mudah-mudahan saya mendapatkan ganti yang lebih banyak. Tentu kisah ini bukan dalam upaya untuk meninggikan kemudian merendahkan sahabat yang lain, tidak. Semua sahabat mulia. Hanya yang ditonjolkan pelajaran bagi kita dari para sahabat adalah ketika bersedekah, coba lepaskan kepemilikan, rasa kepemilikan.
Sehingga kemudian ketika bersedekah itu betul-betul kita yakin ini punya Allah dan saya serahkan. Perkara nanti kemudian Allah akan sesuai dengan janjinya akan memberikan yang berlipat ganda, itu sudah menjadi hak dan kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah rahmatullah, 3 kisah yang mudah-mudahan menggambarkan kezuhudan dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mudah-mudahan dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.